P3 saja ini maaf panas. Tapi panas ini membara hati kita kan gitu. Membakar. Nah, saya bukan menafikan partai yang lain ya, kita nggak boleh. Tapi kenapa saya pilih P3? Karena di P3 ini tidak sektarian. Ya. Kita tidak peduli masalah faktor-faktor khilafiyah. Mau kunut, monggo. Tidak pun monggo asal satu syahadatain kan gitu. Ya. Mau takbir, hayu. Mau tahlil pun boleh. Kurang semangat. Allahu Akbar. Jangan bete, Sektarian. Partai kita itu tidak sektarian. Oke. Jadi P3 tidak sektarian. Nasionalis, ayo. Gitu kan? Mau kunut, boleh. Mau takbir, ayo. Tahlil juga. Oke, no problem. Itu kan karena itu hanya sifatnya khilafiyah. Ada banyak orang yang kurang paham tentang perbedaan di dalam Islam. Perbedaan dalam Islam itu ada dua. Pertama, perbedaan akidah. Kalau perbedaan akidah itu sudah jelas diatur oleh Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Kalau dia bertuhan, ya, walaupun dia bukan Islam, boleh saja masuk ke dalam P3. Karena apa? Karena ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita bermuara kepada Tuhan, kepada agama, no problem. Karena Islam itu sudah menjamin. Artinya tetap kita bisa bersatu. Ya. Hanya saja jangan ajak-ajak kami umat Islam masuk agama lain, kita juga akan tidak ngajak-ajak begitu saja. Karena ini adalah negara demokrasi. Ya. Ini negara Indonesia yang berfalsafah atau yang berdasarkan daripada Pancasila itu sendiri. Ya. Tapi kalau dalam masalah akidah, maaf tidak ada kompromi. Ya. Tetapi di kedua perpecahan atau perbedaan dalam Islam itu adalah perbedaan yang sifatnya khilafiyah. Perbedaan kunut, perbedaan ada yang suka tahlil, ada yang nggak suka tahlil. Nah di P3, yuk kita nggak alergi semuanya. Kita tetap kokoh bersatu, merawat persatuan dengan pembangunan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Jadi Kang Haji nih, Kang Haji ada pertanyaan. Ya. Ini kan menjadi polemik khususnya di daerah lah. Ya. Mungkin di kota kadang di Jakarta mungkin kayaknya tidak terlalu, tapi kalau di daerah, nah kemarin ketika kejadian HTI dibubarkan, terus mungkin FBI dibubarkan, walaupun pada dasarnya FBI mengatakan saya ada di PKS, tapi di sisi lain juga banyak FBI yang ada di kita, walaupun HRS mendeklirkan bahwa FBI ada di. Sebetulnya mengenai FPI, HTI, tujuannya tidak jauh berbeda dengan kita. Cuman terkadang ada kurang tepat langkahnya. Maaf ya, contoh HTI. Ya. Sempat dia mengharamkan kepada pemilu, baik pemilu itu adalah pileg maupun presiden, karena dia bilang bahwa ini negara bukan negara Islam dan DPR bukan akan memperjuangkan syariat Islam. Saya lebih sering berilustrasi, andai pun mereka seperti itu pemikirannya, saya tanya kepada mereka, kalau begitu Anda benci terhadap produk Pancasila, Anda benci terhadap produk DPR di legislatif di Indonesia ini, DPR RI, maka Anda tidak boleh menggunakan rupiah. Karena apa? Rupiah itu kan produk DPR, rupiah itu produk RI. Nah, artinya inilah, jadi kita ini juga kalau mereka pola pikirnya, tapi tidak semuanya begitu. Pola pikir mereka ini sampai digedung-gedungkan, itu jelas akan memporak-porandakan persatuan kita ini. Ya, sampai tiga. Jadi bukan pada dalam artian misi yang sesungguhnya, tetapi kepada kelembagaannya, di mana lembaga itu juga ini samanya sudah terlalu banyak dicampuri oleh pihak luar. Nah, begitupun dengan yang lainnya sama aja, gitu ya. Enggak balas gini Kang Haji, kadang-kadang imbas ke daerah. Ketika FPI dibubarkan, kadang-kadang ada yang ngomong juga di daerah. Wah, ketika tanya ikut membubarkan FPI. Nah, pada akhirnya yang dikhawatirkan DPR ini memproduk hukum, iya, atau mengevaluasi hukum, bukan eksekutif. DPR tidak punya hak untuk membubarkan. eksekutornya tetap. Yang membubarkan itu adalah eksekutif, bukan legislatif. Ini memang masyarakat banyak yang nggak paham apa beda antara eksekutif dengan legislatif. DPR RI itu tidak punya anggaran, DPR RI juga tidak punya anggaran. Yang punya anggaran itu adalah eksekutif, kan gitu. Nah ini perlu dijelaskan ke masyarakat. Kita punya semangat dan sebagainya. Tapi kan
sekarang ini juga banyak musang berbulu ayam. Iya. Kan gitu kan? Jadi kalau macam FPI itu saya tidak tebang semua, ya, tidak semuanya begitu. Tapi mereka juga bagaimana menghancurkan emosi kita, semangat kita sebagai P3 sehingga diganggu seperti itu. Betul. Sementara kita semangatnya cukup tinggi untuk menegakkan daripada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana agama menjadi filter, di mana agama menjadi soko, di mana agama menjadi apa namanya pondasi bukan. Kalau dalam bahasa Sunda itu ngawengku. Ngawengku ini bahasa Indonesianya apa nih ngawengku itu? Yang memagari. Karena apa? Seindah sehebat apapun kemampuan otak manusia, ya saya suka yang berkulit putih, mungkin dia suka yang kulit hitam. Ini urusan suka. Tetapi kalau kita sudah kembalikan kepada Subhanahu wa Ta'ala, mau hitam, mau putih, kalau kembalikan kepada agama, aturannya ada. Bagaimana cara kita berhubungan dan sebagainya. Itu saya barangkali jawaban saya. Terima kasih. Atur nuhun, cukup